Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan berdoa, kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Ini menjadi yang terbaik bagi kita semuanya. Yuk, mari sama-sama kita berdoa, kita buka hati kita dalam nama Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, kami buka hati kami buka pikiran kami, dan kami rindukan jamahan Tuhan lewat firman-Mu. Buatlah kami Tuhan mengerti, memahami isi hati-Mu dalam hidup kami, agar kami tidak menyia-nyiakan waktu dan menghabiskan banyak usia tanpa ada sesuatu pun yang bermakna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Pastor Daud sudah siap menyampaikan lanjutan dari pengajaran-pengajaran yang telah kami dengarkan begitu dalamnya. Terima kasih Bapak yang baik, dan berkati urapi hamba-Mu, dan kiranya kemurahan Tuhan mengalir, roh hikmat bekerja, dan mengalirlah isi hati Tuhan di dalam hatiku, dan mengalir juga lewat mulut bibir lidah hamba-Mu. Kuduskan, tahirkan, layakkan Tuhan, agar setiap kami yang mendengarnya diberkati, agar setiap kami yang mendengarnya diurapi, agar kami semua yang mendengarnya Tuhan bertumbuh dan hidup kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu yang berjalan untuk dengar firman Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak ya pagi hari ini. Ya, hari libur ya, weekend. Ya, tentunya Bapak Ibu seperti tadi saya katakan, ya, pastilah hari ini ingin melepaskan penat dan lelah, dan mungkin ingin melakukan sesuatu bersama dengan keluarga. Ya, silakan Bapak Ibu ya, setelah live ini Bapak Ibu silakan untuk refresh ya, berjalan-jalanlah dengan keluarga, nikmati hari bersama, quality time ya. Tidak apa-apa sekalipun cuma 1-2 jam ya kan, nongkrong-nongkrong. Amin. Ya, nikmati hari libur ini. Iya, happy weekend katanya. Betul ya, nikmati Bapak Ibu, santai aja, jangan terlalu tegang hidup ini ya. Selama 1 minggu kita sudah bekerja mengejar berkat Tuhan, ya tidak ada salahnya lah ya kita mengeluarkan sedikit, ya cuman hanya makan-makan kecil aja dengan keluarga. Amin. Karena itulah kebahagiaan. Kalau terlalu tertekan kita, sekalipun ada di dalam satu kehidupan rohani, juga tidak baik Bapak Ibu. Ya, ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan secara natural, ya, secara umumnya. Tentunya dalam koridor kebenaran dan kekudusan. Baik ya, haleluya. Kita pagi hari ini akan melanjutkan pengajaran kita yang kemarin. Dalam beberapa hari ini, bukan hari lagi ya, minggu ini kita belajar panjang sekali mengenai penyembah yang benar Bapak Ibu. Hidup kekristenan, diawali dengan pengajaran hidup kekristenan ya. Lalu hidup menjadi anak-anak terang. Itu berlanjut terus ya, bagaimana kita ini menjadi orang Kristen. Ya, apa sih sebenarnya Kristen itu? Itu sudah kita terima pengajaran itu. Jangan sampai lupa Bapak Ibu ya. Menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, Kristen sejati, itu sama dengan menjadi penyembah yang benar Bapak Ibu. Ya, saya akan ulang-ulang, dan saya percaya Bapak Ibu tidak akan bosan sampai pengajaran ini menancap di dalam loh hatimu itu. Ya, jangan terlalu bangga dengan agama. Karena agama itu adalah ajaran manusia. Itu agama. Ya, jangan terlalu bangga dengan agama. Agama itu tidak bisa membawa kita ke surga. Tidak Bapak Ibu. Ya, sekalipun dikatakan hidup orang Kristen, ya, tetapi bukan kekristenan itu yang membuat kita masuk ke dalam surga. Tetapi ada pribadi yang membuat kita layak di hadapannya, sehingga kita harus hidup sama seperti dia. Amin. Jadi Kristen itu kan artinya Kristen, orang yang mengikuti Kristus. Kristus yang kita ikuti itu artinya yang diurapi. Jadi Kristen itu sebenarnya orang-orang yang mengikuti pribadi yang diurapi. Nah, tentunya kehidupan orang Kristen itu harusnya sesuai dengan orang yang kita ikuti Bapak Ibu. Jadi agama Kristen bukan sekedar label, agama Kristen bukan sekedar slogan. Amin. Kita hidup masih sama seperti orang dunia, itu agama Bapak Ibu. Amin. Tapi pengikut Kristus sebenarnya bukan agama. Agama itu agar bisa teratur aja gitu ya, tatanan di pemerintahan Indonesia.
Sebenarnya ketika kita hidup seperti apa yang Yesus perintahkan itu bukan agama, tapi ketaatan Bapak Ibu. Ketaatan. Amin. Kasih. Jadi orang-orang yang mengikuti Kristus itu punya standar taat, saudaraku. Taat. Menjauhi kejahatan. Setia dalam kasih. Jadi buat apa kita bangga dengan label agama tapi hidup kita tidak berkenan, hidup kita arogan, hidup kita itu penuh dengan dosa dan kejahatan. Malu-malui orang yang kita ikutin, saudara. Orang yang kita ikutin itu kan Kristus yang diurapi. Yang jelas-jelas semua agama di dalam dunia ini mencatat sejarahnya bahwa Yesus itu memang adalah pribadi yang kudus. Anak Allah, lahir dari kalimatullah, firman Allah. Cuman dia yang lahir berwujud manusia, yang asalnya dari firman Allah, kalimatullah, firman Allah. Tidak ada manusia lain di bawah kolong langit ini selain nama Yesus. Yesus itu lahir dari kalimatullah yang difirmankan. Ya. Jadi kita itu pengikut yang luar biasa Bapak Ibu, pengikut Kristus yang diurapi. Dia bukan manusia daging yang bikin dosa. Jadi kalau kita mengikuti seorang pribadi yang memang tidak ada dosa di dalamnya, tentunya kita lama-lama belajar seperti dia dan kita pun tidak akan suka hidup dalam dosa. Kita pun tidak akan suka lagi mengikuti cara dunia Bapak Ibu. Pelan-pelan kita koreksi. Amin. Ini saya seperti review ulang sedikit agar kita semakin kuat dan semakin cerdas Bapak Ibu. Ya, itulah kehidupan orang Kristen. Nah, kemudian kenapa kita harus mengikuti Yesus? Ini saya rangkum cepat Bapak Ibu. Kenapa kita harus sampai mengikuti Yesus? Karena dia sudah mati, ya, membayar semua hutang dosa kita, sehingga kita yang tadinya diperbudak sama dosa, sehingga yang tadinya kita sedang menuju melangkah kepada kebinasaan, dan akhirnya dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, diselamatkan Bapak Ibu. Yang harusnya kita dibantai, dibinasakan, mengalami siksaan kekal di api neraka, tapi Tuhan gak tega Bapak Ibu. Nggak tega dia, hanya karena satu pelanggaran yang dilakukan Adam, masa iya sih sampai sekarang berbuntut panjang. Tuhan itu melihat bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari kutuk dosa itu. Terus dia memanjang Bapak Ibu. Tuhan nggak tega, makanya dia bilang, aku harus turun ke dunia, aku harus putuskan, aku harus selesaikan, aku harus bayar itu semuanya. Coba Bapak Ibu bayangkan. Jadi karena dia datang ke dunia dan menebus kita dengan darahnya, maka kita yang siap untuk diselamatkan, dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi standarnya kerajaan surga, standarnya Yesus. Dulunya kita menjadi budak dosa, sekarang sudah diganti Tuhan Bapak Ibu. Dulunya kita menjadi budaknya Tuhan yang di neraka, sekarang kita dibayar kemudian pindah kepada Tuhan pemilik surga. Nah, itu sebabnya kita disebut follow Jesus, ya, pengikut Kristus, yaitu Kristen. Amin. Nah, kalau kita menjadi orang Kristen, maka kita wajib melakukan apapun yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, karena dia sekarang jadi majikan kita. Nah, ini yang menjadi masalah. Banyak orang tidak sadar dia menjadi orang Kristen, tapi tidak bisa menghormati siapa Tuhannya. Banyak orang bangga jadi orang Kristen, tapi dia tidak mengerti kenapa dia jadi Kristen. Tidak mengerti. Ya, makanya hidupnya sembarangan, mulutnya sembarangan, pergaulannya sembarangan, pikirannya sembarangan, tindakannya sembarangan. Dia tidak takut dan gentar kepada Tuhan. Tuhan itu sudah benar-benar membayar lunas dengan darahnya, dengan nyawanya, digantikan kita yang harusnya kita diganjar, tapi ditimpakan kepadanya. Lalu kita diselamatkan sama Tuhan. Ketika kita sudah diselamatkan sama Tuhan, maka kita harus menjadi penyembahnya Tuhan. Itulah Kristen, penyembahnya Yesus. Nah, kalau kita sudah menjadi penyembahnya Yesus, itu artinya as long as our life, sepanjang waktu hidup kita, itu semuanya milik Tuhan Bapak Ibu.
Kalau tadinya kita dijadikan budaknya kuasa kegelapan, budaknya dosa, maka as long as sepanjang hidup kita itu, maka kita akan mempermuliakan kuasa kegelapan dan dosa. Setelah Tuhan rebut, Tuhan gantikan dengan dirinya. Dan Tuhan bilang, aku bayar semua utang-utang mereka dengan darahku sendiri. Lalu kita yang tadinya dirampas sama setan, sekarang dipindahkan oleh Kristus kepada terangnya. Dan mulai hari itu, kita akan menyembah Tuhan Bapak Ibu. Kita menjadi followersnya Tuhan. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan followers, tapi setia Bapak Ibu. Sama seperti teman-teman semuanya mengikuti channelnya Pastor Daud God Ministry. Saudara memang jadi followers. Tapi kalau followers yang pada umumnya ya cuman hanya berteman saja, tapi tidak mengikuti Bapak Ibu. Tapi saya bangga dan bersyukur Bapak Ibu semuanya terconnecting gitu loh, terpaut dengan Pastor Daud. Pengurapan yang Allah kasih di Pastor Daud mengalir kepada saudara sehingga kita terhubung Bapak Ibu. Sekalipun saya tidak memerintahkan satu dua hal kepada Bapak Ibu, tapi roh saudara terpaut. Itu yang namanya follow, mengikuti. Kalau saudara tidak ikut live Pastor Daud satu hari, saudara kehilangan. Aku asik loh ikut live-nya Pastor Daud. Saya terberkati sekali. Saya mendingan ikut live Pastor Daud aja lah daripada ngoyo-ngoyo ikut live orang, daripada ngoyo-ngoyo ikut ya komal-komal yang gak jelas. Mendingan aku nyaksiin Pastor Daud aja, ada berkat yang mengalir dari surga. Itu yang namanya pengikut Bapak Ibu. Bukan sekedar follow, tekan yang namanya follow tanda plus, ya udah yang penting aku berteman dengan Pastor Daud. Tapi Pastor Daud lakukan apa saya nggak peduli lah. Itu cuman hanya follow orang-orang yang biasa aja Bapak Ibu. Tapi seorang followers, pengikut sejati, maka dia akan terus mengikuti Pastor Daud hari ini live apa ya, Pastor Daud hari ini lakukan apa ya. Bahkan penasaran Pastor Daud ada di mana siang ini, kok dia nggak live. Bahkan bertanya Bapak Ibu. Bahkan ada yang chat dengan sengaja, Pastor Daud sudah makan belum? Coba bayangkan Bapak Ibu, itu bukankah itu yang namanya hubungan? Sampai saya bingung, ini followersnya Pastor Daud ini sampai maniak banget gitu ya. Bukan memberhalakan Pastor Daud. Saya bandingkan dengan kalau kita mengikut Yesus. Seharusnya ketika kita mengikut Yesus, kita punya perbuatan, kita punya tindakan seperti itu. Dikit-dikit Yesus, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit kerajaan surga. Kita terus menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah dipindahkan menjadi pengikut Kristus Bapak Ibu. Haleluya. Itu baru namanya Kristen sejati. Sekali lagi, mungkin kita masih terlalu hormat kalau kita dikatakan pengikut Kristus. Saya lebih tertarik dan tertantang seperti yang kemarin kita bahas Bapak Ibu. Saya lebih tertantang bahwa kita ini sebenarnya budaknya Yesus. Kalau saya kasih label budak, itu artinya saudara tahu yang namanya budak, amin, seluruh hidupnya nggak ada yang tersisa. Itu semuanya sudah punya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang bayar kita. Tuhan Yesus yang tebus kita. Jadi kalau kita tadinya terpenjara, tadinya kita teraniaya, tadinya kita sudah benar-benar terikat, diperbudak dengan kuasa kegelapan. Lalu Yesus datang menebus kita, membebaskan kita. Sadarkah kita mulai hari itu sebenarnya kita sudah menjadi budaknya Yesus? Amin. Sekalipun saya sebut budak, Yesus tidak memperbudak kita. Kita dikasih kebebasan, kemerdekaan, bahkan hak pilih untuk lakukan apapun. Tapi seharusnya di mindset kita itu harus ada pemikiran mulai hari itu, di saat aku diselamatkan oleh Tuhan, di saat aku disembuhkan oleh Tuhan, di saat aku dipulihkan oleh Tuhan, maka mulai hari itu aku ini menjadi milik Yesus. Aku nggak punya harga diri lagi untuk yang namanya neko-neko. Saya tidak punya lagi yang namanya hak untuk macam-macam. Amin. Seharusnya di pikiran kita, di konsep kita seperti itu. Makanya kita sudah takut lakukan dosa. Karena kita melihat bagaimana cara Yesus membayar kita di kayu salib. Bagaimana cara Yesus melunasi hutang kita ketika dia dibantai saudara. Seperti kambing domba yang ada di pembantaian itu. Seperti itulah caranya Tuhan Yesus untuk membayar kita agar kita terbebas dari yang namanya ikatan dosa.
budak dosa itu. Tapi sanggupkah kita berpikir secara benar sebagai seorang Kristen sejati? Makanya saya sedih kalau melihat ada orang Kristen masih menyangkal Tuhan Yesus. Ada orang Kristen berani jual nama Yesus demi yang namanya istri, demi yang namanya suami. Kasihan deh lo. Haleluya. Kasihan. Ada orang masih berani jual Yesus hanya karena jabatan, hanya karena mamon, hanya karena pekerjaan. Itu di mana dia taruh pikirannya, di mana dia taruh pikirannya. Kalau dia bisa membayangkan saja bagaimana Yesus, cara Yesus membayar dia agar dia pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Agar kita ini dipindahkan dari budak dosa, budak kuasa kegelapan, kepada yang namanya kemerdekaan di dalam Tuhan. Kalau kita sadar bagaimana cara Yesus membayarnya, masih tegakah kita untuk berbuat sesuatu yang gak benar? Masih tegakah kita melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan? Kalau engkau masih lakukan itu, saya bilang saudara bukan Kristen. Bukan, gak usah deh punya agama lah, gak usah. Mendingan di KTP bilang aja no religion gitu aja lah, biar lebih jelas. Daripada kita sandang-sandang Kristen, kalau Natalan kita pasang pohon Natal di rumah, amin, haleluya. Tapi perbuatan kita nggak sesuai. Perbuatan kita nggak kasih contoh. Nggak ada bedanya kita dengan yang masuk ke room ini, yang caci-caci maki tadi. Nggak ada bedanya kita, Bapak Ibu. Amin. Saya sudah bilang bahwa kekristenan itu berbicara tentang hubungan, relationship. Hubungan dengan Tuhan. Ketika kita sudah diselamatkan sama Tuhan, maka kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan? Dengan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu baru Kristen sejati namanya. Itu baru penyembah yang benar namanya, Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya kemarin saya kasih ilustrasinya bagaimana seorang yang dibebaskan dari yang namanya hukum, ya, hukum kematian, apa ya kemarin, eksekusi itu, Bapak Ibu. Di detik-detik terakhir dia sudah tidak punya harapan, dia tidak punya lagi masa depan, sampai udah bercucuran keringat, saudara, lehernya sudah ditarik, ada tali ke atas, napasnya sudah satu-satu, orang sudah ketakutan, depresi, ya, udah benar-benar sudah hampir kehilangan. Rasa sakit pun sudah kehilangan dia, badannya dingin, saraf-sarafnya sudah mulai mati, Bapak Ibu. Karena orang kalau sudah ketakutan yang lebih, saudaraku, sama seperti Yesus, saking takutnya dia katanya, secara manusia, peluhnya aja itu seperti darah, pecah pembuluh darahnya. Seorang yang sedang menghadapi kematian karena dieksekusi, napasnya satu-satu, badannya dingin, udah kayak orang mati, sekalipun jantungnya itu udah lemah. Roh ketakutan menimpa dia di detik-detik terakhir. Lalu ada orang yang datang memberikan terobosan, memberikan sebuah secari kertas, lepaskan orang itu, aku sudah membayar utang-utangnya. Haleluya. Dan itu sebabnya kita sudah dengar kemarin bagaimana orang itu bukan hanya berterima kasih dari dalam hatinya, tapi dia berusaha mencari tahu siapakah orang yang membebaskan dia dari kematian itu. Amin. Semua kemarin kita dengar, bahkan banyak yang komentar, tuh Pastor Daud terima kasih banget, saya mendengarkan pengajaran hari ini benar-benar firman sejati katanya. Saya membaca komentar-komentar teman-teman semuanya, ada gambar air mata. Oh, ternyata jadi orang Kristen itu seperti itu. Amin. Nah, kalau kita sadar dengan penebusan Tuhan Yesus itu, seharusnya itu yang kita lakukan, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita tidak punya lagi harga diri untuk kita istilahnya seperti menuntut Tuhan. Kita justru harus bilang, apalagi Tuhan yang mau kulakukan untuk menyenangkan hatimu? Apalagi Tuhan? Yang ini sudah kuselesaikan, apalagi Tuhan?
Karena kita kepingin, saudaraku, untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya Rasul Paulus menulis, Bapak Ibu ya, Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 9 ayat 18, kalau demikian, apakah upahku? Ketika dia melayani Tuhan, kalau demikian, apakah upahku? Atau Paulus berkata begini, masih layakkah aku meminta upah kepada Tuhan? Mengingat aku telah ditebusnya dari dosa dan diselamatkan aku dari kebinasaan, lalu aku datang melayani dia. Rasul Paulus berkata, masih patutkah aku untuk meminta upah kepadanya? Apakah upahku? Kalau demikian, apakah upahku? Kata Rasul Paulus. Dia jawab sendiri, Bapak Ibu, karena orang banyak yang tidak tahu. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, bisa melayani Tuhan untuk membalaskan kebaikannya. Itu maksudnya, nggak perlu digaji. Yang penting aku bisa melayani Tuhan yang menolong aku, yang membebaskan aku. Itu sudah cukup. Karena kalau dia bekerja pun di perusahaan raksasa, saudara, gajinya 100 juta, belum bisa bayar utang-utangnya yang triliunan itu yang sudah dilunaskan sama majikan tadi. Makanya dia bilang, aku diperkenankan melayani dia seumur hidupku, itu sudah menjadi upahku. Itu maksudnya Paulus. Amin. Tapi kita ini kan masih arogan, tidak melayani Tuhan tapi sudah nuntut banyak. Nggak sadar bahwa kita ini dibayar mahal sama Tuhan Yesus dengan darahnya. Tapi kita masih juga ngambek, ngedumel, seakan-akan malas ke gereja karena Tuhan tidak berkati. Berani lagi bikin begitu, Bapak Ibu. Bukankah kita itu benar-benar, maaf saya pakai kalimat ini, bodoh sekali? Bukankah kita tidak sadar bahwa setiap jantung kita yang berdetak, paru-paru kita yang menghirup oksigen itu bisa berfungsi sekarang, itu sebenarnya karena mujizat yang Tuhan kasih? Bukankah karena memang sudah dilakukan Yesus pembayarannya di kayu salib, Bapak Ibu? Tapi masih tegakah kita menghancurkan jantung kita, menghancurkan paru-paru kita dengan pergi minum minuman keras, atau merokok, atau membakar uang? Masih tegakah kita lakukan itu? Itu bukan Kristen, Bapak Ibu. Bukan. Kalau dia orang Kristen, dalam setiap lakunya dia tahu menghormati Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah mati untuk bikin dia sembuh, kalau Tuhan itu sampai darahnya tercurah agar dia bisa sehat, kalau Tuhan itu sampai di kayu salib, digantung, dipaku tangannya, agar semua kutuk-kutuk yang ada di dalam tubuh saya ini sudah dipakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Makanya orang yang mengerti kabar keselamatan ini tidak berani bikin dosa, Bapak Ibu. Bahkan kalaupun kita jatuh dalam dosa, karena tubuh kita ini masih daging, kita ini merasa tertuduh sehari-harian. Tuhan ampuni saya, hari ini saya jatuh dalam dosa. Amin. Itu Kristen yang benar seperti itu. Ketika lakukan kesalahan dosa sekecil apapun, maka roh damai sejahtera itu seperti keluar dari dirinya. Dia tahu ketika roh damai sejahtera itu keluar dari dirinya, dia kejar-kejar, dia cari-cari, Tuhan ampuni saya. Saya melakukan dosa Tuhan, saya kompromi Tuhan, ampuni saya Tuhan. Itu Kristen yang benar. Itulah penyembah yang sejati, Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau saudara masih belum bergeming, ya masih mengentengin yang namanya hidup yang diberkati Tuhan, tidak bisa menghargai pernikahanmu. Halo, dengar baik-baik. Engkau tidak bisa menghargai istrimu, tidak bisa menghargai anak-anakmu, tidak bisa menghargai pekerjaanmu. Mendingan ganti deh ya labelnya. Engkau itu bukan Kristen, karena engkau akan mempermalukan Tuhan Yesus. Orang yang ada Tuhan Yesus di dalam rumah tangganya akan mampu mengasihi istrinya. Keluarga yang punya Yesus di dalam rumah tangganya, amin, akan mampu mengasihi pasangannya dan anak-anaknya. Belajar. Kalau Tuhan sudah tebus dosa dan kesalahanku, bagaimana mungkin aku bisa melihat kesalahan pasanganku ini?
Bagaimana mungkin aku bisa menunjukkan dosa-dosa pasanganmu ini? Aku sudah tidak layak Tuhan. Kalau engkau sudah tebus dosa-dosaku, aku tidak punya kesempatan lagi untuk melihat, menuntut dosa-dosa pasanganku. Haleluya. Amin. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Makanya kemarin di akhir pengajaran kemarin, ya, ketika orang yang telah ditebus dari kematian itu, ya, tahu dia mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menolong dia, maka semua pekerjaan tugas yang ada di rumah Tuhan yang menolongnya itu dia kerjakan Bapak Ibu. Dan tidak ada satu kesempatan buat dia untuk bilang sama tuannya itu, Tuhan, kan saya sudah kerja di rumah Tuhan ini 6 bulan. Kenapa Tuhan berdiam saja, kok Tuhan gak gaji saya? Saya pastikan orang itu tidak akan pernah berbicara seperti itu. Karena dibanding dengan nilai rupiah yang sudah dikeluarkan untuk menolong dan menyelamatkan dia, maka sekeras apapun dia bekerja di rumah tuannya itu belum sanggup membayar nilai yang dia telah keluarkan. Makanya orang yang sudah ditebus itu tadi nggak berani nuntut Bapak Ibu. Tetapi sekalipun begitu, apakah Tuhan yang menolong itu berhenti untuk menolong? Tidak Bapak Ibu. Ketika dia melihat orang yang telah dia selamatkan itu, amin, menikmati apa adanya, bersahaja, menerima keadaannya dengan sukacita di rumah itu dengan tidak menuntut apapun, bahkan mungkin makanan yang dia makan pun tidak di meja makan berbarengan, dia sama makan dengan pembantunya Bapak Ibu, dan mungkin di belakang baru dia makan, mungkin tinggal ekor buntut duri-durinya, amin, mungkin tinggal sisa-sisanya, mungkin ada apa namanya sisa-sisa bumbu rendang doang yang ada di piring, dia makan, dia campur pakai nasi, dia mengucap syukur, yang penting bisa makan di sini. Yang namanya pembantu Bapak Ibu tidak pernah ada makan banyak di belakang. Majikannya makan dulu baru pembantu itu makan Bapak Ibu. Tapi dia tidak sakit hati. Dia tidak kecewa. Justru dia bersyukur. Aku sudah dibebaskan dan aku masih bisa makan di sini. Nah, ketika majikannya atau tuan yang menyelamatkan dia itu tahu bahwa segitu-gitunya dia bisa menikmati, maka di lain waktu dia bilang, Pak, kalau mau makan sini sama-sama kita makan di meja makan ya. Jangan lagi makan sisa-sisa yang dari kami. Ayo makan kita sekarang. Oh haleluya. Bukankah kita juga akan makan semeja dengan raja di atas segala raja? Maka tuannya tadi itu mengetahui ketika dia mandi pakai sabun batangan, sabun balok, cuci baju merek telepon itu, saudaraku. Bagi orang yang sudah diselamatkan itu, dia berpada, dia mengucap syukur, yang penting bisa mandi, amin, yang penting bisa bersih-bersih, tidak ada jamuran di badannya. Tapi ketika majikannya tahu ketika dia mandi pakai sabun balok, sabun batangan untuk cuci baju, ketika dia tanya sama pembantunya itu, dia mandi pakai apa Mbok selama 6 bulan di sini? Ya itulah Tuan, saya kan belum beliin sabun buat dia. Ya dia mandi pakai, kadang-kadang pakai deterjen Tuhan, pakai rinso itu. Loh, nggak boleh dong, masa mandi pakai deterjen? Masa iya dia mandi pakai itu? Iya Tuhan. Oh, MG. Langsung dia panggil Bapak Ibu. Dia panggil orang itu, Pak sini. Benar Bapak kalau mandi pakai sabun balok? Iya Tuhan, yang penting aku mandi Tuhan, nggak apa-apa. Saya sudah kerja bersih-bersihin kandang anjing, udah rapi-rapi. Semuanya udah beres Tuhan. Bahkan gudang yang tadinya berantakan udah dirapiin Tuhan. Itu rumput-rumput di belakang rumah sudah saya babat Tuhan. Bakar sampah semuanya udah dibuang semuanya Tuhan. Yang penting saya udah beres-beres, udah mandi Tuhan, udah bersih-bersih. Ya tapi kan nggak boleh mandi pakai sabun balok. Itu kan untuk cuci baju. Nggak apa-apa Tuhan. Itu juga udah cukup buat saya. Itu orang yang tahu berterima kasih Bapak Ibu. Lalu tuannya bilang, ya sudah, siang ini kita jalan-jalan ya, nanti kita beli perlengkapan buat Bapak, jangan lagi mandi pakai sabun balok itu. Nanti beli juga baju pakaian Bapak biar ada gantian ya. Iya. Saya mau bilang Bapak Ibu, sekalipun Tuhan Yesus sudah bayar kita, tapi dia sanggup juga memberkati kita. Yang penting dia lihat kita itu setia Bapak Ibu.
tahu menghormati pengorbanan yang Yesus telah lakukan. Itu baru namanya Kristen sejati. Ini enggak. Ada yang berani tantang Tuhan. Kalau Tuhan enggak berkati saya, kalau Tuhan enggak jawab doa saya, yang pertama saya akan mundur dari Kristen. Sok-sokan lagi. Kalau Tuhan nggak kasih, nggak jawab doa saya nggak mau ke gereja Tuhan. Ih, ngerinya. Ngambek saya Tuhan. Memang siapa lu ya, kata Tuhan. Nggak tahu diri gitu ya. Haleluya. Ingat Bapak Ibu semuanya. Pengajaran-pengajaran kita dalam minggu-minggu ini, ya, ini membuat kita itu semuanya dipreteli, kedagingan kita itu dipreteli Bapak Ibu, digundulin, keakuan kita itu dibabat habis, ya, udah nggak ada lagi harga diri kita. Memang itu seharusnya Kristen, doulos, pelayan, ya, slave, bahasa Inggrisnya slave itu budak. Budak itu nggak punya lagi harga diri Bapak Ibu. Yang penting buat budak itu adalah kalau majikannya baik, dia akan sangat merasa terberkati. Beda dengan kalau majikan yang sadis. Udah bekerja dibantai, dipukul persis kayak sapi Bapak Ibu. Udah kerja membajak sawah, budak itu kalau majikannya punya sawah, maka budak itu kayak sapi Bapak Ibu, menggantikan sapi. Udah bekerja dibantai, dipukul lagi, ditendang. Itu biasanya karena menurut majikan-majikan yang punya budak itu diperlakukan begitu, tidak ada hukum yang bisa melarang mereka atau memenjarakan majikannya. Nggak ada, karena budak itu memang sudah milik dia, dibeli. Tapi kalau kita dipindahkan menjadi budaknya Kristus, amin, kita tetap harus melakukan seperti yang namanya standar budak itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus tidak menyesah kita, karena dia kasih Bapak Ibu. Bedanya di situ, dia kasih. Ya, dia kasih, dia mengampuni, dia berbelas kasihan. Tapi kita tetap harus melakukan tugas kita sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Itu barunya penyembah yang benar. Haleluya. Sekarang kita buka Bapak Ibu, ya, 2 Timotius pasal yang kedua. Ini untuk highlightnya aja 1 jam. Semoga Bapak Ibu betah mendengarkan pengajaran dari Pastor Daud ya. Karena ada juga yang baru bergabung. Makanya Pastor Daud kan tidak bisa melaju overlap dari ending yang kemarin langsung nyambung ke yang baru, nggak bisa. Karena ada orang-orang baru lagi di sini. Dia bingung, ini khotbah Pastor Daud khotbah apa sih? Ya, aku nggak ngerti katanya gitu ya. Makanya Pastor Daud ulang pelan-pelan kisi-kisinya sampai masuk di inti utamanya. Jadi memang Pastor Daud ini sebagai gembala online harus sabar Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu semuanya dengan waktu yang sama kita sama-sama cerdas di dalam Tuhan. Amin. Nanti Bapak Ibu bisa ceritakan sama teman-teman keluargamu, jemaat-jemaat di gerejamu, kasih tahu sama mereka bahwa kita ini tidak boleh lagi jadi Kristen-Kristen asal-asalan. Kita harus menjadi Kristen yang benar, Kristen sejati bilang. Apa itu Kristen sejati Inang? Apa itu Kristen sejati Amang? Kamu mau tahu? Ikut live Pastor Daud bilang. Atau kalau enggak sini bawa Alkitabmu, ceritakan kau ya, tapi kau harus dengar ya, harus dengar kau bilang begitu. Jadi Bapak Ibu harus sanggup menceritakan ulang ya, biar semua orang-orang yang di sana itu mendengarkan kabar baik. Oke, yuk mari sama-sama kita buka 2 Timotius ya, 2 Timotius pasal yang kedua. Saya ambil kutipan-kutipan ayatnya Bapak Ibu, tidak semua ya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga, keempat, 15, 19, 22. Ya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga, keempat, ya, amin Tuhanku, kata Inang Rosida. Amin Inang ya, semangat Inang ya. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Kemudian ayat 15 dan 19 sampai 22. Kalau saudara pegang Alkitab, lingkarin aja kecil-kecil ya. Haleluya. Saya kutip ayat-ayat ini untuk mendukung pengajaran lanjutan hari ini. Baik, saya akan bacakan buat kita semuanya. Perhatikan Alkitab saudara.
Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara garis bawahi Kristus Yesus. Amin. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kata menderita di sini maksudnya bukan tersiksa, Bapak Ibu. Karena cukup satu kali Yesus tersiksa untuk menyelamatkan kita. Jadi tangkap baik-baik perkataan Pastor Daud ini. Kata menderita di sini bukan tersiksa, bukan Bapak Ibu. Menderita di sini adalah pengikisan dagingmu itu. Kalau tersiksa cukup satu kali dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Satu kali untuk selama-lamanya tersiksa. Yesus menjadi tersiksa karena kita. Karena kita, dia menderita. Karena kita, dia disalibkan. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dia tersiksa karena kita. Cukup satu kali untuk selama-lamanya. Jadi bukan ketika kita mengikuti Yesus lantas kita harus jadi tersiksa juga. Tidak, salah. Menderita bukan tersiksa, Bapak Ibu. Tapi penderitaan kita adalah agar kita yang tadinya hidup dalam daging ketika kita sudah dipindahkan kepada keselamatan, maka daging itu satu persatu harus lepas, Bapak Ibu. Itu yang namanya menderita. Egoismu lepas. Kesombonganmu lepas. Kemunafikanmu lepas. Apalagi keangkuhanmu lepas. Semuanya lepas. Itu namanya menderita, bukan sengsara. Amin. Jadi ketika ayat ini berkata ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Prajurit yang baik siap menderita, ya. Dari komandan kita dikatakan sekali lagi, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita ini prajuritnya, Yesusnya komandannya, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan jadi orang Kristen kalau nggak siap menderita. Sekali lagi, menderita itu bukan tersiksa. Menderita itu harus perobekan daging. Perobekan daging agar manusia daging kita ini menjadi manusia roh. Itu dia. Amin. Jadi tidak ada tersiksa. Karena Yesus sudah gantikan kita dan dia sudah tersiksa untuk kita satu kali. Dan kalau boleh anak-anak tebusannya. Amin. Tidak perlu tersiksa lagi. Tapi menderita, iya. Menderita kenapa? Karena kita masih daging selama ini terkontaminasi nih. Ya, ini kita masih terkontaminasi dengan daging itu, Bapak Ibu, dengan dunia, dengan dosa. Makanya pengikisan terjadi. Itu yang saya bilang kemarin, kita ini disetarakan dengan perhiasan, ya. Terhubung semua pengajaran ini, Bapak Ibu. Kita ini disetarakan dengan perhiasan, bahkan kita lebih tinggi nilainya dari emas dan perak, permata yang ada di dalam dunia ini. Kalau untuk emas, perak, permata dan berlian harus mengalami proses yang panjang agar mereka menjadi perhiasan, apalagi kita, Bapak Ibu. Berlian tidaklah menjadi sebuah permata yang bernilai mahal kalau bentuknya masih seperti kaca, seonggokan kaca yang berantakan, kotor, dekil. Amin, ada kotoran-kotoran di dalamnya. Sekalipun memang dia adalah barang yang berharga, tapi nggak akan bisa dipakai orang, digantung di kuping, di hidung dengan bentuk kaca begitu ya, kayak manusia planet gitu, Bapak Ibu ya. Makanya dia harus dipotong. Ya, terima kasih banyak buat Eva ya. Berlian itu dipotong, Bapak Ibu. Dan potongan berlian bukan satu. Potongan berlian itu bisa 12 sudut, Bapak Ibu. Di atasnya kerucut itu, Saudara. Ya. Amin. Di atasnya itu bisa 12 sisi, Bapak Ibu. Kemudian di atasnya lagi ada rata begitu, baru di bawahnya kerucut juga 12 sisi. Harus sama sisi. Buat apa, Bapak Ibu? Agar berlian itu kalau dia bergerak begini, itu cahaya yang dia dapatkan itu dia pantul, dia kerling-kerling, Bapak Ibu.
Jadi Tuhan mau jadikan kita seperti berlian itu, menjadi perhiasan yang berharga. Tadinya cuma dari segumpal kaca berlian, dan sekarang menjadi sebuah permata berlian yang harganya mahal sekali. Kenapa harganya mahal? Karena proses pembuatannya juga sulit, Bapak Ibu. Sulit, kalau kata Edis TV, sulit gitu ya. Itu Edis TV ngomong begitu. Kenapa berlian itu mahal? Karena memang prosesnya lama. Untuk membentuk berlian itu, saudara, nggak cukup 1 hari, nggak cukup seminggu. Kalau dia dikerjakan oleh tangan, maka bisa berbulan-bulan, Bapak Ibu. Sekarang pakai mesin ya, dia sudah presisi sekali. Dalam tempo 1 hari bisa jadi berlian karena pakai mesin. Tapi prosesnya berat. Jadi ketika kita disuruh Tuhan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, itu artinya ada pemotongan, ada gesekan, ada gosokan, saudara. Dipoles-poles lagi, dan gak cukup dipoles, dicemplungkan di air raksa. Gak cukup di air raksa, dipanasin lagi, dibuktikan, saudara, sampai kekuatan kekerasan daripada berlian itu benar-benar mata. Wow, baru dia, saudaraku, menjadi satu perhiasan yang sangat mulia. Untuk apa, Bapak Ibu? Ketika dia mendapatkan cahaya, itu kemuliaan Tuhan. Ketika dia mendapatkan cahaya, dia pantulkan kemana-mana, menunjukkan kemuliaan Allah itu ada di dalam dirinya. Padahal dia cuma hanya memantulkan cahaya itu, Bapak Ibu. Seperti itulah hidup orang Kristen. Kalau kita hidup menderita diproses sama Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang jadikan kita menjadi perhiasan yang berharga. Amin. Sekali lagi, menderita itu bukan tersiksa, Bapak Ibu. Tidak ya. Karena tersiksa itu cuma 1 kali, dan Tuhan sudah melakukannya untuk semua manusia, agar semua manusia yang jatuh dalam dosa itu tidak lagi turut disiksa, tidak lagi turut dihukum, katanya. Karena Yesus sudah melakukannya 1 kali untuk selama-lamanya. Yang penting kau percaya, yang penting kau mau datang sama Tuhan. Haleluya. Oke? Ini yang namanya prajurit, Bapak Ibu. Nah, saya bicara tentang prajurit. Prajurit itu orang-orang yang terlatih, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kemarin itu kita sedang banyak berdoa kepada keluarga-keluarga yang anak-anaknya sedang mengikuti tes. Ada secaba, ada TNI, ya, apalagi ada Angkatan Laut, ada Akabri, Bapak Ibu. Mereka itu prajurit-prajurit semua. Apakah kita tahu, saudara, ketika mereka ingin menjadi seorang perwira, apakah langsung dicomot, langsung diangkat begitu saja? Tidak, mereka harus diuji, Bapak Ibu. Mereka diuji baik dalam kecerdasan mereka, atau juga kepintaran mereka, mental mereka. Mereka kadang-kadang tidak terbiasa bangun jam 2 pagi. Itu komandannya sudah pasang alarm jam 2 pagi, sengaja masuk di barak-baraknya mereka. Mereka dibangunin, saudaraku. Mau nggak mau mereka harus bangun. Kalau tidak bangun itu ditinggalkan dan nanti dihukum, disuruh push up 100 kali. Di depan teman-temannya, Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang dihajar sama komandannya. Kamu ini mau jadi prajurit atau tidak? Kalau tidak, kamu mendingan pulang saja sekarang, katanya. Karena dia kepingin menjadi perwira, menjadi seorang prajurit yang tangguh, Bapak Ibu. Dia siap untuk didisiplinkan. Dibangunkan jam 2 pagi padahal tidak ada acara, cuman hanya dibangunkan, lalu disuruh lari-lari di lapangan jam 2 pagi padahal lagi asik-asiknya tidur. Padahal tadi tidur itu dia sudah jam 11 karena ada lagi acara-acara di batalion ataupun di tempat ujian yang mereka. Enggak enak, Bapak Ibu. Tapi karena dia sudah punya pikiran, punya standar bahwa dia adalah seorang prajurit, dia tetap bangun jam 2 pagi. Siap, komandan, siap. Haleluya. Enggak ada bisa bilang, komandan ngantuk, izin dulu ya. Enak aja. Enggak ada bicara begitu, Bapak Ibu. Nah, ini kita ditulis di sini, Alkitab menulis bahwa kita ini adalah prajuritnya Kristus Tuhan. Saudara tahu prajurit itu, amen, tidak loyo. Prajurit itu siap sedia kapanpun, karena dia sudah punya martabat, dia sudah punya pemikiran, dia sudah punya pendirian dan mengatakan bahwa aku ini adalah prajurit Kristus. Haleluya. Nah, ini Kristen sejati, Bapak Ibu. Kristen sejati, seorang prajurit. Amin. Kemudian ayat yang keempat, Bapak Ibu, seorang prajurit yang sedang berjuang
tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya, kepada Kristus tadi. Itu yang saya katakan tadi, ketika orang yang sudah ditebus tadi dari kematian, amin, dia sangat-sangat tahu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah menebus dia. Makanya dia mengabdikan dirinya kepadanya. Saya nggak perlu digaji Tuhan, yang penting izinkan saya mengabdi seumur hidup saya kepada Tuhan. Haleluya. Bahkan dia tidak memusingkan lagi dengan dirinya. Bahkan tadinya dia punya istri dan anak-anak yang sudah mungkin dibawa lari atau mungkin disekap atau apapun itu, Bapak Ibu, sudah terpisah dengan dirinya. Dia sudah nggak pusingkan lagi. Yang penting dia masih bisa bernapas hari ini. Yang penting dia masih bisa melihat matahari bersinar. Dia bilang, izinkan saya mengabdi kepada Tuhan untuk seumur hidup saya. Wah, ini nggak enak, Bapak Ibu. Ya, ini nggak enak. Tetapi apakah keputusan itu akan membuat siksaan yang panjang kepada dia? Tidak, Bapak Ibu, tidak. Karena saya berkata, Tuhan yang di dunia saja sangat tahu menghormati orang yang telah melayaninya, apalagi Tuhan kita di surga. Dia sangat-sangat tahu bagaimana cara menyenangkan hati anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu mengerti bagaimana cara menyenangkan hati Tuhannya. Iya, ini ada Edis TV beneran atau bukan ini ya? Damai sejahtera kita semuanya. Shalom Bang Edis ya, kalau memang Bang Edis TV yang nonton ya. Salam kenal dengan Pastor Daud sebagai influencernya Bang Edis TV ya. Karena banyak video-video Bang Edis TV, Pastor Daud re-upload juga ya. Haleluya. Salam kenal ya laiku ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Seorang prajurit itu tidak lagi pernah memikirkan siapa dirinya, yang penting dia mengabdi kepada negara, mengabdi kepada komandannya. Haleluya. Mungkin saudara berpikir begini, Bapak Ibu, Pastor, ini bicaranya udah berat sekali ini, Pastor. Apakah saya juga akan menjadi seorang prajurit, Pastor? Yes. Pernahkah saudara lihat seorang prajurit ataupun di barak-barak peperangan, Bapak Ibu, tentara-tentara, prajurit-prajurit yang siap bertempur, kalau komandannya bilang maju, maju, Bapak Ibu. Tapi saudara tahu nggak sih bahwa di dalam kesatuan prajurit itu tidak semuanya ahli perang loh, Bapak Ibu. Tidak. Ternyata di dalam barak-barak prajurit itu ada memang yang ahli tembak, juru tembak ada. Mereka pasti di depan. Tapi di dalam barak-barak itu juga ada yang namanya prajurit, tentara, Bapak Ibu. Tapi kerjaannya cuma juru masak, sebagai koki. Ada. Ada juga yang seksi rohani. Amin. Ada juga yang seksi kesehatan. Mereka bukan di ujung tombak, mereka bukan pegang senjata, Bapak Ibu. Tapi mereka juga termasuk prajurit. Ketika disuruh komandan bangun, pagi-pagi bangun. Mau dia juru tembak, mau dia juru masak, mau dia juru perawat, mau juru apapun itu, mereka tetap mengakui bahwa dia adalah prajurit. Sama-sama di medan perang, sama-sama melayani komandannya, sama-sama membela negara. Saya mau bilang Bapak Ibu semuanya, orang Kristen juga punya standar yang sama seperti prajurit. Makanya kata prajurit ini diwakilkan di sini, bukan sekedar tulisan, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sebagai pengusaha, Bapak Ibu mungkin sebagai petani, Bapak Ibu mungkin sebagai tentara, Bapak Ibu mungkin sebagai pedagang, Bapak Ibu mungkin sebagai karyawan. Tapi kita punya standar yang sama, prajuritnya Kristus. Haleluya. Amin. Kita punya standar yang sama bahwa kita adalah prajurit Kristus. Nah, orang-orang yang mengerti bagaimana cara menyenangkan komandannya, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ketika kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan, dari komandan kita itu, amin, maka komandan kita itu akan memberikan apapun yang menyenangkan hati kita. Itu yang tadi saya ilustrasikan kepada orang yang sudah dibebaskan tadi dari hukuman mati itu. Lalu karena dia melayani majikannya yang baru itu dengan sepenuh hati, dia mengabdikan dirinya. Amin. Majikannya itu bilang begini, Bapak sudah bekerja selama 5 tahun sama saya. Saya boleh tanya enggak? Dalam pengabdian Bapak 5 tahun, mengerjakan semua apapun yang harusnya bukan Bapak kerjakan, tapi Bapak kerjakan di rumahku. Saya sangat-sangat berterima kasih.
Majikannya loh yang bilang terima kasih. Padahal dia yang menyelamatkan nyawa orang itu. Lalu orang itu bilang begini, Tuhan, janganlah mengucapkan terima kasih kepada saya. Karena kalau saya nilai dari pengorbanan yang Tuhan buat, saya tidak pantas menerima ucapan terima kasih dari Tuhan. Itulah Kristen sejati. Saya tidak patut menerima terima kasih Tuhan. Karena sayalah yang harusnya berterima kasih. Semua yang sudah kukerjakan di rumah ini, sebenarnya belum ada apa-apanya. Nilainya tidak sanggup membalaskan kebaikan Tuhan. Itu Kristen yang tahu diri. Lalu majikannya itu karena sudah melihat dia 5 tahun mengabdi Bapak Ibu, dia tanya, Pak, dulu sebelum Bapak terpidana mati, Bapak dulu punya keluarga? Punya Bapak. Tapi saya semenjak saya di penjara terpidana mati, saya tidak tahu mereka di mana. Saya sudah tidak punya harapan untuk mereka, saya bisa ketemu sama mereka. Bapak Ibu tahu? Maka Tuhan tadi yang menebus dia itu, dia bilang, kita akan usahakan Pak, kita cari istri Bapak ya, sama anak-anak Bapak. Kalau mereka juga tertindis dengan utang, saya akan bayar lagi. Kita akan bebaskan mereka, istri Bapak dan anak-anak Bapak. Kalau boleh Bapak sama istri dan anak-anak tinggal di rumahku ini. Nanti kita akan bangun satu tempat tinggal di dalam rumahan saya ini. Tinggallah bersama-sama dengan saya. Bukankah itu surga Bapak Ibu? Bukankah Bapak kita di surga bilang begitu? Tapi kita nggak pernah ngerti kan, nggak pernah tahu kan hati Bapak seperti apa. Kalau kita mengerti ini, kita nggak perlu banyak nuntut sama Tuhan. Tuhan tahu membalaskan yang patut untuk kita terima Bapak Ibu. Sangat tahu sekali dia. Makanya Tuhan atau majikan yang menolong dan membebaskan tadi orang yang terpidana mati itu, ketika melihat kesendirian dari orang yang dibebaskan tadi, dia bilang, Bapak kan punya keluarga kan? Iya. Ayo Pak, kita cari sama-sama ya, agar istri Bapak kembali, anak-anak Bapak kembali, bisa bersatu kembali dengan Bapak dan tinggallah di sini. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau kita sanggup menyenangkan hati Tuhan, suami-suamimu pun bisa dikembalikan sama Tuhan yang sudah tinggalkan engkau. Istri-istrimu pun bisa dibalikkan sama Tuhan yang sudah meninggalkan suaminya sama anak-anaknya. Yang penting engkau bayar harga sama Tuhan. Senangkan Tuhan, senangkan dia. Tuhan sanggup mengembalikan mereka. Ayub, kita sudah belajar bagaimana dia habis-habisan, tapi dia sanggup menyenangkan Tuhan, sanggup menyenangkan Allahnya. Makanya dikembalikan Tuhan lagi semua yang hilang di dalam dari hidupnya. Ayat yang ke-15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Artinya apapun yang kau alami Bapak Ibu, itu adalah perbuatan Tuhan. Ketika engkau dipulihkan dari dosa, ketika engkau dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan, ketika engkau dipulihkan dari kehancuran rumah tangga, jangan pernah malu Bapak Ibu. Karena di atas semuanya itu Tuhan Yesus yang sudah melakukannya dan berkorban untuk Bapak Ibu. Maka dari itu lakukanlah untuk menyenangkan hati Bapa. Ceritakan kepada dunia bahwa ada satu orang pribadi yang sudah melakukannya di dalam hidupmu. Siapa dia? Yesus. Amin. Ayat yang ke-19, lompat lagi. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Lengkap sudah kan? Setiap orang yang ngaku Kristen, yang mengaku Yesus Kristus Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatannya. Jadi jangan bangga jadi orang Kristen kalau engkau masih kompromi dengan dosa, malu dengan dirimu. Tuhan, aku nggak patut jadi orang Kristen. Makanya Petrus ketika melihat bagaimana keajaiban yang Yesus lakukan ketika di danau itu, Petrus berkata, Yesus Guru, pergilah dan tinggalkanlah aku.
sebab aku ini orang yang berdosa. Tidak patut, tidak layak bagi Petrus untuk bersahabat dengan Yesus, karena Petrus merasa dia berdosa dan gak percaya, bahkan mungkin telah melakukan sesuatu kejahatan atau dosa di hadapan Tuhan. Petrus bilang, "Guru, pergilah, tinggalkanlah, sebab aku ini manusia yang berdosa." Oh, haleluya. Ya, praise the Lord. Saya baca ulang sekali lagi 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan kenal Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebenarnya kita diselamatkan Tuhan karena Tuhan punya rencana sebelum dunia dijadikan. Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum engkau lahir dari kandungan ibumu, aku telah mendesain engkau sebelum dunia dijadikan, dan aku mengenal engkau dan aku menguduskan engkau. Tapi kita lari dari patronnya Tuhan, lari dari blueprintnya Tuhan, makanya Tuhan kejar. Yunus lari dari panggilan Tuhan, dikejar sama Tuhan Bapak Ibu, sampai ketemu. Kenapa? Karena di dalam pribadi Yunus telah diinstal softwarenya Tuhan, dan harus diklik on, diaktifkan di zamannya Yunus sudah dewasa. Dan dia harus pergi ke Niniwe, dan dia harus menyampaikan pesan Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi Yunus mencoba melarikan diri ke Tarsus Bapak Ibu. Lalu Tuhan tahu bahwa Yunus mencoba untuk mengingkari panggilan Tuhan itu. Tuhan bikin yang namanya badai agar Yunus keluar dari perahu itu. Orang-orang yang tidak mengerti siapa dirinya, makanya dia gampangi Tuhan, kayak Yunus. Tapi coba saudara baca pelan-pelan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dasar alasan kenapa kita dijadikannya begini. 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan tahu siapa Pastor Daud dari sebelum lahir pun. Pastor Daud ini akan melakukan detik seperti pagi ini. Ini sebenarnya waktunya Tuhan di dalam Pastor Daud, Bapak Ibu. Ini bukan saya bikin-bikin. Maunya daging saya tidur nyenyak di kamar. Maunya daging saya itu bangunnya jam 9 pagi. Tapi kenapa saya harus memenuhi panggilan ini? Bangun jam 4:30 pagi Bapak Ibu, mempersiapkan pelayanan ini. Ini waktunya Tuhan buat Pastor Daud untuk lakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. I must click on the software from heaven in me. Amin. Saya harus, amin, mengaktifkan, menghidupkan softwarenya Tuhan yang diletakkan di dalam hidup saya sekarang. Jadi kita harus sadari Bapak Ibu, semua kita ini telah diinstal sama Tuhan. Makanya dikatakan, aku mengenal siapa yang menjadi kepunyaanku. Kenapa saudara bisa tertarik dengan pengajaran ini? Seakan-akan ada satu frekuensi spirit yang sama, sehingga saudara suka mendengar dan ingin tambah lagi. Dan kalau boleh Tuhan lanjutkan lagi, besok saya mau dengarkan lanjutannya lagi Tuhan. Itu bukan saudara, itu Tuhan yang bikin. Ada banyak orang seliweran-seliweran dengerin Pastor Daud khotbah, nggak nyambung Bapak Ibu. Karena dia tidak ditentukan untuk mendengarkan dan diberkati lewat pengajaran ini. Tapi kalau saudara boleh diberkati dan merasa dipulihkan, dibangun iman saudara, saya pastikan saudara adalah orang-orang yang ditentukan untuk mengikuti track yang sama seperti yang Pastor Daud alami. Makanya ada firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Saya sih kepingin ribuan orang nonton di sini, tapi saya tidak bisa paksakan karena tidak semua orang bisa menerima pengajaran ini. Hanya orang-orang yang punya kasih karunia, yang Tuhan mengenal betul miliknya, ketika mendengarkan pengajaran ini, maka rohnya itu seperti menggeliat, inilah makanan roh yang benar buat saya. Amin. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Makanya satu persatu kan pengajaran-pengajaran yang Pastor Daud sampaikan yang Tuhan kasih ini memaksa kita untuk berbeda dengan orang lain Bapak Ibu. Nanti pasti akan saudara rasakan
Ketika saudara bertemu dengan hamba Tuhan atau apapun, kalau saudara pengajarannya sudah tidak terconnecting, saudara akan bilang, aduh aku nggak kena ketika dia khotbah. Itu bukan daging Bapak Ibu, itu bukan kesombongan, bukan. Itu rohmu menuntut engkau agar engkau dipaksa sama seperti Kristus Bapak Ibu. Kita udah nggak bisa jadi Kristen munafik lagi. Bahkan ketika saudara dengar dari cara khotbahnya, ini kedagingan. Saudara, itu rohmu yang bicara, bukan kita. Selama ini justru kita terkibulin, ya, terkibulin, kita dikibulin gitu loh. Dengarin khotbah asik aja, kenapa? Karena nggak masuk di roh kita itu. Tapi ketika rohmu sudah nyambung, terkoneksi dengan pemilik hidupmu itu, engkau tahu betul mana yang benar-benar membuat rohmu itu bertumbuh dan besar dan sehat Bapak Ibu semuanya. Ya kan? Haleluya. Apalagi kalau dia bukan orang Kristen, hatinya tertutup, gelap. Ketika pastor sudah jelaskan begini pun telinganya mampet, nggak akan bisa dengar Bapak Ibu. Ya, bersyukurlah kita kalau rohmu, telinga rohmu juga mendengar. Ayat yang ke-20 kita lanjut lagi. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia, sama-sama dipakai. Tapi dengar ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tadinya kita dipakai untuk yang sesuatu yang kurang mulia, amin. Itu artinya kita menjadi perabotan yang terbuat dari tanah dan kayu. Tapi saya mau bilang, itu hanya gambaran, ukuran saja. Tapi ketika kita mau terus hidup menderita, dibentuk sama Tuhan, yang tadinya hidup kita kurang mulia, amin, kita melayani Tuhan, kita dipakai untuk sesuatu yang kurang mulia. Tapi kalau kita mau belajar setia, taat, disempurnakan dalam roh, maka kita akan diubahkan Tuhan menjadi sesuatu yang mulia. Perhatikan sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau engkau menjadi sesuatu yang mulia, makanya siap-siaplah engkau dikuduskan, dibersihkan, disucikan, diproses. Jadi jangan bilang, pastor saya kan kayu. Iya, dulu kamu kayu, dulu kita kayu. Tapi ketika engkau siap diproses sama Tuhan, amin, dulunya hidupmu jadi kayu, dan sekarang engkau menjadi permata. Haleluya. Amin. Itu artinya naik kelas Bapak Ibu, naik kelas. Dulu itu kita Kristen sembarangan, setelah dengar pengajaran ini, Tuhan ubahkan aku. Dulunya hidupku serampangan jadi orang Kristen, sekarang tidak lagi Tuhan. Dulunya saya amburadul jadi orang Kristen, mulut segampang-gampangnya ngoceh, ngomong, cakap kotor, maki-maki orang, sombongnya bukan main. Sekarang tidak lagi Tuhan. Mulut saya tidak punya lagi tempat, tidak punya lagi ruangan untuk kata-kata sombong, congkak, kata-kata kotor. Maka saudara, ketika terus diproses sama Tuhan, maka hidupmu nanti akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Semua orang-orang yang diurapi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, bukan terjadi secara instan Bapak Ibu. Ketika mereka doakan, angkat tangan, terjadi pertolongan mujizat Tuhan. Ketika mereka berkata-kata, orang seperti dijamah sama Tuhan. Itu bukan terjadi secara instan, tapi proses. Dimurnikan, disucikan, dikuduskan, dibersihkan setiap waktu. Haleluya. Itu yang namanya pengikut Kristus. Kristen sejati. The true worshiper Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Haleluya. Amin. Maka kita ini akan menjadi orang-orang yang membawa berkat dimanapun kita berada. Orang-orang yang membawa berkat dimanapun kita berada, maka kita akan disukai oleh banyak orang.
Amin. Disukai Tuhan, maka dan disukai juga oleh banyak orang. Haleluya. Ya, jadi pengajaran ini Bapak Ibu semuanya akan mengubah hidup kita. Dan satu hal dari ayat yang terakhir ini Bapak Ibu, sebab itu jauhilah hawa nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka. Kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dan dengan kata lain, seorang penyembah yang benar, Kristen sejati, harus mengasihi keluarganya. Penyembah yang benar harus semakin merangkul rumah tangganya. Jangan bicara engkau adalah orang yang dekat dengan Tuhan, tapi justru engkau tinggalkan keluargamu. Itu sudah kita belajar kemarin ya, itu kesesatan Bapak Ibu. Haleluya. 1 Timotius 5 ayat 8. Barang siapa tidak merawat dan mengurus, memelihara keluarganya, sanak saudaranya, amin, apalagi keluarganya, maka dia adalah orang-orang yang tidak beriman, atau lebih buruk daripada orang-orang yang murtad, atau dia sama dengan orang yang murtad, bahkan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Kita baca aja ya, 1 Timotius 5 ayat 8. Ini terakhirnya Bapak Ibu ya. Iya, ya, hati-hati Bapak Ibu ya, seorang penyembah yang benar, seorang Kristen sejati, ya, tidak mencerai-beraikan, tapi mempersatukan. Makanya Yesus berkata, kalau engkau tidak turut mengumpulkan bersama-sama dengan aku, maka engkau berarti mencerai-beraikan. Pekerjaan mencerai-beraikan itu adalah iblis, kuasa kegelapan roh jahat. 1 Timotius 5 ayat 8. Amin. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Amin. Sebab di akhir zaman ini banyak orang ngaku-ngaku pengikut Kristus, seakan-akan kelompok ini ya mengkultuskan nama Yesus, tapi bukan Yesus yang sebenarnya, Yesus yang lain. Yesus yang lain bisa berwujud manusia Bapak Ibu. Ya, yang ngomong seperti Pastor Daud ini ngaku dia adalah Yesus, titisan Yesus. Orang-orang yang percaya sama dia harus mengikuti perintahnya dia. Lalu ajaran-ajarannya, engkau tidak boleh lagi berhubungan dengan orang tuamu, diikutin Bapak Ibu. Itu sesat Bapak Ibu, sesat itu. Ada Yesus-Yesus yang lain yang menjelma jadi manusia, sekarang sudah banyak. Bapak Ibu boleh lihat, boleh cek di YouTube, boleh cek di TikTok Bapak Ibu. Ngomongnya seperti bernubuat, seperti malaikat-malaikat, tapi mengatakan dirinya lah Yesus itu, karena dia adalah titisan Yesus. Yang herannya masih banyak orang yang percaya dan tersesat Bapak Ibu. Dan orang-orang yang mengikuti kelompok itu, amin, mereka berani meninggalkan orang tua mereka, bahkan lost contact, putus hubungan, gara-gara sudah terdoktrin kepalanya Bapak Ibu. Makanya di ayat yang terakhir ini tadi kita baca, justru kita semakin dekat dengan orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Masa iya sih orang tua kita percaya sama Yesus kita tinggalkan? Masa iya sih papa mama kita benar-benar adalah keluarga Kristen tapi kita jauhi? Bukankah itu kesesatan? Makanya di 1 Timotius 5:8, tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Waspada Bapak Ibu. Yes, itu sesat. Waspada. Ya, kalau ada, mendingan Pastor Daud menceritakan ini di awal. Nanti kalau Bapak Ibu ada dengarkan, ya, hendusan-hendusan ajaran seperti itu, katakan sama orang itu, tinggalkan Bapak Ibu. Tinggalkan orang itu. Amin. Bilang bahwa ajaran yang kamu hidup itu sesat. Tidak pernah sejarahnya pengajaran firman justru menjauhi dan meninggalkan, bahkan tidak merawat keluarga atau orang tua. Itu adalah kesesatan. Kristen sejati sebagai penyembah Kristus yang benar, amin, akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Semoga pengajaran hari ini sangat memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.